Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, fi hadhil munasabati syarifah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita bersyukur kepada Allah telah mempertemukan kita di hari ke-22 Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan Ramadan sampai akhir nanti dan menjalankan lebaran di 1 Syawal dan mendapatkan berkah dari Allah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di Ramadan. Siapakah mereka yang mendapat kerugian di bulan Ramadan? Mereka adalah yang pertama, mereka yang puasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa mereka mendapatkan haus dan lapar puasanya tidak mendapatkan pahala, magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka di dalam puasanya masih tidak meninggalkan menggunjing temannya, meledek temannya, menghina temannya, mencuri, berzina, serta melakukan maksiat-maksiat yang lain. Dia tidak menyadari bahwasanya itu akan membuat puasanya tidak sah dan mendapatkan haus dan lapar semata, tidak mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, saya mengajak kepada semuanya, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan akhlak buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa mereka yang merugi di bulan Ramadan? Yang kedua yaitu mereka tidak mengikuti sholat taraweh sampai selesai. Banyak sekali orang-orang yang tidak melaksanakan taraweh. Yang dibahas ini, mereka meninggalkan sholat taraweh. Misalkan di suatu tempat, di sana tarawehnya 23 rakaat. Akan tetapi dia cuma melaksanakan 11 rakaat, melaksanakan 8 rakaat lalu dia pergi dan sholat witir di rumah. Sesungguhnya teman-teman, ju'ilal imam yutamima bihi, dijadikannya imam untuk diikutinya. Jika kalian terbiasa dengan 11 rakaat, maka ikuti masjid yang 11 rakaat. Jika kalian sholat di tempat yang 23 rakaat, maka kalian wajib mengikuti imam, mengikuti 23 rakaat. Kenapa teman-teman? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengikuti sholat taraweh imam, maka dia seperti sholat semalaman suntuk. Bayangkan teman-teman, jika kita melaksanakan sholat taraweh mengikuti imam 11 atau 23, maka kita ternyata sama seperti sholat semalaman teman-teman. Bagaimana kita bayangkan pahala sholat semalaman? Kalau kita lakukan mungkin sudah gempor teman-teman kaki kita. Tapi itulah balasan bagi orang yang mengikuti imam, sholat taraweh sampai selesai itu teman-teman. Maka jika dia tidak mengikuti sholat taraweh sampai selesai, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan ini. Karena sholat taraweh cuma dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, 1 bulan. Tidak di bulan yang lainnya, hanya di bulan Ramadan. Terus yang ketiga, mereka yang merugi adalah mereka yang jarang membaca Al-Quran. Dapat kita ketahui semuanya teman, bahwasanya syahrul Ramadan wa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan karena Al-Quran bulan Ramadan menjadi mulia teman-teman, maka dalam kesempatan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, Syekh Nawawi, imam atau ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i, dia menganjurkan untuk kita
membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan guru-gurunya, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Bayangkan teman-teman, kok bisa sih dia menghatamkan 2 kali dalam satu hari? Dia juga membaca Al-Qurannya dalam sholat. Dia membaca dalam sholat 2 rakaat, 2 juz. Dia membacanya, maka dia cepat selesai. Dan dia juga sudah hafal Al-Quran, maka membacanya juga hafal dan cepat. Itu teman-teman, itu yang dicontohkan ulama-ulama kita. Mereka menghatamkan dalam sehari 2 kali. Bayangkan teman-teman, bagaimana banyak pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu asyru hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan, setiap hurufnya maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Wala aqulu lakum alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dan aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tuh, udah 3 huruf, 30 kebaikan. Dan ketika di bulan Ramadan, maka kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, teman-teman. Sungguh banyak sekali keutamaan dalam Al-Quran. Apalagi jika kita membaca Al-Quran ketika malam Lailatul Qadar. Setiap 1 huruf maka akan dikalikan 83 tahun, teman-teman. 83 tahun, bayangkan 1000 bulan 83 tahun. Umur kita saja belum tentu kita mencapai 83 tahun. Akan tetapi Allah lipat gandakan bacaan Al-Quran kita ketika malam Lailatul Qadar sebanyak 83 tahun atau 1000 bulan. Teman-teman, yang terakhir, yang keempat, mereka yang merugi dalam sholatnya, yaitu mereka yang tidak menjaga sholatnya. Perlu diketahui teman-teman, sholat adalah salah satu kewajiban kita. Dalam rukun Islam ada 5 kan, syahadat, sholat. Di rukun Islam yang kedua ini sholat. Puasa juga rukun Islam. Naik haji juga rukun Islam. Banyak juga rukun Islam ya. Jadi jika kita menjalankan syariat Allah yaitu puasa, tapi meninggalkan syariat Allah juga yang sholat, maka puasa kita tidak sah, teman-teman. Bayangkan teman-teman, sebuah ember adalah pondasi orang Islam. Sebuah ember misalkan, dan air diisikan ke ember itu. Air itu menjadi puasa, salah satu syariat Islam. Akan tetapi jika pondasi ini, yang rukun Islam ini tidak lengkap, maka akan bocor, teman-teman. Contohnya sholat tadi, ember bocor. Kenapa? Karena dia tidak sholat, maka sia-sia puasanya. Dia hanya menahan lapar dan haus, teman-teman. Itu teman-teman, ada 4 orang yang merugi di bulan Ramadan. Maka saya ajak teman-teman semuanya, mari kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak segala hal-hal kebaikan, berucap yang baik, meninggalkan yang jelek, baru kita hablum minan nas, berbuat baik kepada teman kita. Kita bersedekah kepada orang miskin, kita memberi makanan kepada orang miskin, memberi minum kepada orang miskin, menyambung silaturahmi kepada teman-teman, kepada saudara, kerabat dekat, semuanya, apalagi ke musuh-musuh kita. Maka dari itu teman-teman, mari kita semua memperbaiki amal-amal kita agar kita tidak termasuk orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.